Oke, selamat pagi, selamat datang di Caminante 176. Kali ini kita akan berbicara soal AI. Ya, kalau kita berbicara soal AI, rasanya itu cepat banget. Kayaknya setiap minggu itu ada perkembangan. Setiap minggu, bukan setiap minggu, setiap hari itu selalu ada update terbaru tentang AI. Yang lagi gencar-gencarnya itu, yang pernah aku baca itu tentang cloud, dimana cloud itu dalam dunia konten lah ya, karena aku cuman tahu soal dunia konten, mungkin aku update-nya di situ. Itu cloud itu bisa membantu seorang content creator jadi punya sebuah asisten lah, seperti itu. Jadi semua dari scriptingnya, dari macam-macam schedule-nya, macam-macam itu menggunakan cloud. Terus apa lagi ya? Overcloud, AI agent, GPT, Gemini lagi, apalagi setiap hari, bahkan mungkin setiap menit, setiap detik selalu ada update dari AI. Dan sometimes karena cepatnya perkembangan itu, semakin pintar AI itu membuat beberapa orang, bukan beberapa orang sih, kayaknya banyak orang yang ngerasa overthinking dengan kepintaran AI, dengan kecepatan AI. Mereka merasa kalau nggak ngikuti AI, kalau nggak ngikuti update AI, itu jadi ngerasa ketinggalan banget. Kayak banyak orang yang ngomong, oh sekarang udah waktunya AI, sekarang harus belajar AI. Bahkan kayak Jensen Huang, Nvidia, CEO-nya itu, dia selalu kayak gencar-gencarnya belajar soal AI. Terus siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya para multimilioner, triliuner yang selalu ngomong, ini waktunya untuk belajar AI, waktunya untuk belajar prompting. Ya, aku nggak tahu maksudnya belajar AI itu kayak gimana, apakah hanya sekedar prompting atau apa gitu ya. Ya pada intinya adalah perkembangan yang cepat itu membuat orang itu jadi terpaksa harus update. Kalau nggak update, mereka akan merasa ketinggalan, FOMO. Jadinya membuat orang jadi anxiety. Dikit-dikit ada update, oh harus update, oh sekarang udah ada cloud terbaru, oh sekarang udah pakai AI agent, overcloud, apalagi tuh. Aku nggak tahu soal AI. Dan aku pengen bilang, kalau kamu overthinking karena AI itu semakin cepat, semakin pintar, kamu tidak akan pernah bisa overthinking kalau kamu sendiri blow on. Ya, sebagai orang yang menganut blow onisme, aku bukan berarti kemudian aku mengatakan aku tidak menggunakan AI ya. Aku setiap hari menggunakan AI. Cuman aku tidak begitu terlalu update dengan perkembangan AI. Kenapa? Karena suatu hal yang membuatku, oh bentar, ada pesawat landing. Wow, apa itu? Garuda Indonesia. Wow. Karena kita berjalan di pinggir pantai yang dekat bandara ya. Ya. Karena aku punya prinsip kalau misalnya sesuatu itu membuatku tidak produktif, itu justru aku akan meninggalkan itu. Tapi kalau misalnya hal tersebut, alat itu membuatku jauh lebih produktif, ya aku gunakan. Dan itu subjektif ya. Tapi sometimes yang aku lihat, orang-orang yang terlalu update dengan AI, media-media yang selalu memberitakan AI, ini asumsiku tapi kayaknya benar ya, mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan AI itu secara maksimal. Ya gimana mau maksimal? Misalnya katakanlah ini ada update yang ini ada perkembangan baru lah, update AI terbaru. Alih-alih mereka itu sibuk ngulik AI itu, mereka selalu mencari berita tentang AI. Mereka menghabiskan waktunya untuk mencari suatu hal yang tentang AI. Ya namanya aja media lah ya. Sehingga kayak orang yang membaca itu seolah harus update AI dengan cepat. Mari. Wow. Bentar. Ada mobil, jadi aku harus pelan-pelan. Mari. Ya, menyapa warga di pinggir pantai. Bukan warga sih, ada orang yang goes. Ya. Sekali lagi aku ulangi ya, biar lebih jelas. Kamu tidak akan pernah overthinking jika
kamu tidak akan pernah overthinking kalau AI semakin pintar jika kamu sendiri orang blow on. Blow on yang ku maksud di sini adalah bukan berarti kemudian kamu masa bodoh dengan AI, kamu kemudian anti dengan teknologi. No, kamu harus beradaptasi dengan teknologi, tapi yang pengen aku katakan adalah gunakan teknologi yang benar-benar membantumu. Jangan hanya sekedar FOMO, jangan hanya sekedar biar kamu tahu update AI terbaru. Karena aku yakin bagaimana kamu beradaptasi dengan sebuah tools itu butuh waktu. Gak mungkin kamu bisa menguasai sebuah tool hanya dalam 1 hari. No, katakanlah itu klaimnya bisa ya, aku gak yakin 100%. Jadilah orang blow on yang banyak sekali mobil ya. Jadilah orang blow on yang tetap kekeh menggunakan sebuah alat dengan maksimal, bukan menjadi orang yang ingin terlihat pintar, ingin terlihat paling update dalam urusan teknologi. Mau tidak mau ya, memang sekarang ya, seiring berkembangnya teknologi ya, kita harus adaptasi lah. Tapi kita juga harus lebih masuk akal. Jika terlalu cepat, itu kadang hanya bikin kita tuh overthinking, anxiety, dan bahkan justru kita itu nggak produktif. Ngapain kita harus update berita terbaru? Ngapain kita harus tahu dengan update perkembangan AI terkini? Kecuali kamu memang media ya. Monggo. Kemana? Kemana? Oke. Ya. Dan wow, ada sebuah, kita review sebuah restoran ya, Geblek Benduk. Wow. Wait a minute. Ada beberapa meja di sini. Kayaknya ini baru ya. Nggak tahu. Dilihatnya sih baru ya. Ini baru ya? Berapa hari? Ini baru ya? Berapa hari? Oh, udah lama. Oh, oke. Ya, kita lanjutkan obrolan kita. Sometimes aku tadi mengatakan AI itu membantu pekerjaan kita, tapi ada beberapa hal yang harus kamu tahu, bahwa kerja dari buah tangan manusia atau sesuatu pekerjaan yang dihasilkan dari manusia itu masih menjadi hal yang dibutuhkan oleh manusia, yang diinginkan oleh manusia. Dalam artian ginilah ya, ada beberapa orang yang tidak mengandalkan AI dan masih bisa menghasilkan sebuah masterpiece. Aku ingin kamu tuh jadi tidak terlalu overthinking dengan perkembangan AI, dengan FOMO, dan kamu melupakan potensi dalam diri kamu. Katakan ginilah, AI itu hanya sebuah enhancement dari apa yang sudah kamu miliki, oke? Katakanlah kalau kamu memang kreatif, ditambah lagi dengan AI, kamu akan semakin kreatif. Tapi kalau kamu pada dasarnya itu nggak kreatif, kamu kurang melatih kreativitas kamu, mau dipakai AI paling update pun, cloud atau apapun itu tidak akan, ya sama aja gitu loh, ya kan? Terus ada bocil. Beberapa artis yang aku tahu, yang aku ikuti yang tidak menggunakan AI ada. Hey, kemana? Bali. Oke. Tos. Beberapa artis yang aku ikuti adalah kayak seperti yang baru rilis album dan mendapatkan sebuah billboard adalah Olivia Rodrigo. Alih-alih dia itu meng-hire artis, meng-hire AI,
Alih-alih dia menggunakan AI, dia meng-hire artis. Kebalik ya, maaf. Ya, dia dengan bangga membuat video klip itu dengan meng-hire artis yang benar-benar membuat itu dengan tangannya, dengan benar-benar digambar. Tidak ada sentuhan AI sama sekali. Dan apa yang terjadi? Ya dia masih tetap, albumnya itu masih menjadi album yang paling laris di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini. Nah, itu adalah sebuah bukti bahwa kreativitas kita itu yang lebih penting. Kita nggak usah pakai AI pun masih bisa itu loh. Kalau dasarnya kamu itu memang bisa bikin konten tanpa AI pun, itu juga nggak masalah gitu loh. Banyak orang konten kreator yang sebelum AI itu bisa tetap mendapatkan views tanpa bantuan AI. Sekali lagi, AI itu nggak ya ini harus kamu tahu. AI itu nggak sepinter yang kamu kira. Maksudnya tidak akan menyulap dirimu gitu loh. Kalau dasarnya kamu itu memang kreatif, ya kamu akan tambah kreatif. Tapi kalau kamu dasarnya nggak kreatif, kamu itu nggak pinter, dalam artian nggak pinter, ya kamu nggak akan jadi apa-apa juga. Jadi alih-alih kamu tuh selalu update dengan perkembangan AI, dengan kecepatan AI, stay blow on, fokuslah mengasah sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Dan ya, gunakan AI itu secukupnya aja. Jangan apa-apa AI, jangan apa-apa bergantung pada kecerdasan buatan, karena kecerdasan yang ada dalam dirimu itu yang lebih penting gitu loh. Stay blow on, tetap kekeh, tetap berani tampil bodoh, berani tampil apa adanya. Itu jauh lebih bagus dibandingkan kamu harus, wow, ada pesawat mau take off. Lion Air. Look at this, wow. Daripada kamu tampil sempurna tapi itu sesuatu yang dihasilkan dari AI, oke? Kamu tidak akan pernah bisa menguasai suatu tools kalau kamu selalu sibuk update berita soal AI dan seolah-olah kamu tahu segalanya tentang AI. Ya, itu yang harus ku bilang gitu ya. Mending kamu berpikir bagaimana AI ini bisa membantuku dalam memboost atau mengenhance, atau ya mengenhance itu apa ya, meningkatkan kreativitasku. Yang kamu fokuskan pada kreativitasmu sendiri. Apa yang kamu kerjakan dengan dua buah tanganmu, dengan pemikiranmu sendiri. Gunakan AI itu cuman booster aja. Ya, kalau kamu selalu update berita-berita terkini soal AI, ya udah, kamu gak akan ada waktu buat menajamkan yang ada pada diri kamu. Kemampuan kamu public speaking, kemampuan kamu tuh menulis skrip. Kalau apa-apa AI, ya seperti itulah. Gunakan AI itu. Kalau aku akan memberikan semacam contoh ide dari video-videoku. Entah itu video pendek, entah itu video panjang kayak gini, itu selalu datang dari diriku. Karena aku gak percaya dengan ide AI. Ide AI itu terlalu generik. Tapi sometimes kayak misal ya, aku bertanya gimana cara menulis judul agar lebih efektif. Karena kadang ketika aku punya sebuah ide yang raw, ide yang mentah, itu kadang terlalu panjang. Terus kadang aku minta gimana agar judul ini bisa lebih singkat dan jelas gitu loh. Nah, kan aku blow on ya dalam urusan penulisan kayak gitu. Cuman aku punya ide itu datang dari diriku, dan aku blow on dalam merapikan itu, sehingga aku memilih menggunakan AI. Ya, itu penggunaan AI sewajarnya seperti itu. Jangan meminta ide dari AI.
Karena kalau kamu minta ide dari AI, kamu akan generik, kamu akan sama dengan yang lain, gak akan ada yang unik dari dirimu. Trust me, percayalah. Ya, se-update-update-nya AI terbaru, mereka tetap akan generik, gak akan ada ide yang unik. Karena ide yang unik itu datang dari isi kepalamu, dari pengalamanmu, dari hidupmu bertahun-tahun. Mau Cloud yang keberapa, mau Gemini yang keberapa, mau ChatGPT yang keberapa, mereka akan selalu memberikan ide yang generik. Tapi kalau ide itu datang dari dirimu, yang dimana kadang ide itu adalah sesuatu yang kamu kontemplasikan, atau sesuatu yang memang kamu dapatkan dari momen-momen ketika kamu lagi mancing, ketika kamu lagi berak di toilet, dimana AI itu tidak bisa mancing, AI tidak akan bisa berak. Ketika otak kamu berada di sebuah state alpha, gelombang alpha, disitulah kreativitas itu datang. Ide itu datang. Nggak tahu, itu mungkin datang dari wangsit atau apa gitu ya. Tapi aku percaya bahwa ya sebuah ide itu unlock-nya itu datang dari banyak pengalaman yang udah kita miliki. Cuman ketika otak kita ada di gelombang alpha, itu tuh jadi kayak connecting the dot loh. Wow, kita udah jalan berapa jauh gitu ya? 16 menit. Hai. Oke. Karena kita udah berjalan 16 menit dan aku pikir pesanku udah cukup lah ya. Kamu tidak akan pernah overthinking dengan kecepatan AI, dengan kepintaran AI kalau kamu sendiri adalah orang blow on, orang yang bersedia terlihat bodoh. Ketika semua orang itu menggunakan AI, ketika semua orang itu memoles dirinya, kamu tetap stay blow on, ngomong apa adanya, nulis apa adanya, karena itulah yang akan melatih kreativitasmu. Itu yang akan membuat dirimu itu bisa mengkonekkan ide-ide dari pengalamanmu. Ketika kamu ada berada di gelombang alfa, ketika kamu lagi berak, ketika kamu lagi mancing, ketika kamu lagi ngalamun. Oke? So that's it. Terima kasih dan sampai jumpa di Caminante 167. Iya bener. Salah. Caminante 176. Kalau kamu pengen meminjam keblonanku selama 30 hari, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Aku membuat sebuah pendampingan agar kamu berani action, agar kamu tuh tidak overthinking dengan apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Link yang ada di deskripsi dan see you.